peluang, career path, lowongan kerja, apalagi ada career path, oh peluangnya besar. Oke, baik rekan-rekan semua. Kalau kita mendengar kata-kata hiring, yang terdengar adalah tadi seperti yang dibilang, gajinya tinggi, kemudian ada peluang kerja, exposure, dan juga kita semua ada beberapa yang juga menyampaikan bahwa adanya kebebasan finansial. Jadi selain yang tadi teman-teman sampaikan di chat, biasanya yang selalu kita dengar dari kata hiring adalah adanya harapan baru, adanya dunia kerja, dan sebetulnya apa sih yang menarik dari dunia kerja? Seperti tadi yang rekan-rekan sampaikan, adanya kemapanan, adanya gaji tadi ya, seperti yang disampaikan, gaji yang besar. Kemudian ada benefit, ada tunjangan transport, ada tunjangan makan, kemudian ada juga benefit seperti car ownership program, asuransi, baik itu kesehatan maupun asuransi jiwa. Tadi juga dibilang bahwa adanya trip ke luar negeri. Jenjang karir yang semakin tinggi, adanya training, peningkatan kompetensi, dan fleksibilitas benefit. Jadi memang luar biasa sekali menariknya dunia kerja, ya teman-teman. Nah, kemudian di sisi lain, di saat pandemi seperti saat ini yang walaupun sudah mulai berakhir, walaupun masih ada juga, kita juga melihat adanya dinamika kondisi ekonomi yang berubah. Khususnya saat ini, challenge demikian besar di masa pandemi, yang adanya juga turbulensi yang membuat kita dituntut selalu melakukan upskilling dan reskilling. Kemudian di depan mata juga ada juga layoff, PHK, dan juga mungkin teman-teman berpikir, aku udah bekerja, dan bagaimana nih persiapan untuk pensiun sudah ada di depan mata. Di sisi lain juga kadang kita merasa adanya kebutuhan untuk bisa meluangkan waktu bersama keluarga yang lebih enak. Kadang susah kita manage pada saat kita harus bekerja 9 to 5. Kita manage bersamaan kadang terasa susah. Nah, melihat seperti itu, kebebasan finansial ini menjadi dambaan semua orang gitu ya. Jika kita menyebut kata kebebasan finansial, suaranya terganggu kah? Apakah suara aku kecil atau bagaimanakah? Mbak. Apakah suaraku terdengar kecil kah? Oke, jelas ya. Kalau gitu aku akan dengarkan. Nah, di sisi lain, kalau kita melihat atau mendengarkan kata kebebasan finansial, kita kemudian mendengar atau melihat atau kan mereferensikan dengan kuadran cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki gitu ya. Di mana dia mempunyai 4 kuadran, ada kuadran employee. Kalau kita mendengar kuadran employee, makanya dia akan bekerja. Yang mana kalau kita bekerja, waktu yang kita curahkan ke dunia kerja itu sama dengan uang yang kita hasilkan. Kemudian ada lagi kuadran yang sama dengan kuadran employee di sisi kiri adalah kuadran dari self-employee, di mana kita sudah mulai menciptakan lapangan kerja, dan kuadran ini merupakan a self-starter dari kebebasan finansial. Apa sih contohnya dari kuadran ini? Misalnya pengacara, pengusaha UMKM, pekerja lepas, ataupun dokter. Ini adalah orang-orang yang ada di kuadran self-employee. Kuadran yang lain yang ada di kuadran kanan adalah big business atau business owner. Mereka adalah suatu koordinator dari employee-employee yang menciptakan lapangan kerja, yang mana dia sudah mempunyai waktu yang lebih fleksibel karena para pekerja inilah yang merupakan yang dapat mengenerate revenue dari perusahaannya. Contoh dari kuadran ini adalah CEO dari Gojek misalnya, Tokopedia ataupun Alibaba. Nah, teman-teman juga mendengar bahwa puncak dari
cash flow kuadran ini adalah kuadran I. Yang mana letaknya ada di kanan sama dengan kuadran dari big business. Di mana di sini uang itu sudah dapat mengenerate dirinya sendiri atau bekerja dengan sendirinya. Istilahnya menghasilkan suatu passive income. Nah, teman-teman, bagi kita semua, untuk bisa mendapatkan kebebasan finansial tentunya merupakan harapan dari kita semua. Tapi kita juga sadar tidak mudah untuk merubah mindset yang biasanya kita bekerja sebagai employee, sudah ada penghasilan tetap setiap saat, harus merubah menjadi suatu mindset yang investor yang bisa generate money secara sendiri, yang mana kita harus merubah bagaimana nih, kita tidak bisa menerima penghasilan secara aman setiap waktu, tapi kita harus berusaha untuk menciptakannya. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan kehadiran 2 orang profesional yang juga pelaku dari kuadran kanan, kuadran investor. Suatu pelaku networking, yaitu Kak Anis, seorang business owner yang juga pelaku networker. Dan Kak Mima, seorang profesional HR dari oil and gas, yang juga seorang networker. Nah, teman-teman, yuk kita kenalan ya, supaya kita tahu apa saja sih yang membuat mereka sudah aman, nyaman, damai, setiap bulan dapat penghasilan ataupun memberikan penghasilan bagi orang lain, mau menjadi networker. Yuk kita kenalan. Pertama kita dengar yuk Kak Anis. Kak Anis silahkan. Halo, selamat malam teman-teman semua, calon networker ya. Selamat malam, selamat bergabung di acara Zoom kami ya. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Kak Anis ini adalah business owner, business woman yang mempunyai konsultan dan juga sudah tinggal merem aja penghasilan itu datang dari konsultannya, tapi juga seorang pelaku networker gitu ya. Jadi aku ingin dengar nih, apa sih ya nanti yang bikin Kak Anis ini tertarik untuk berpindah kuadran gitu ya. Mindset apa yang dia punya sehingga berani gitu. Dan juga kita dengarkan juga Kak Mima. Kak Mima apa kabar? Silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Masih semangat ya malam ini ya. Saya Cecil Mima, biasa dipanggil Mima. Saya sebagai HR profesional di perusahaan engineering bidang oil and gas, teman-teman. Begitu, Mbak Desi. Terima kasih, Mima. Halo, Mbak Mima. Malam, Mbak Anis. Ya. Mbak Mima, kita ingin dengar nggak sih, apa sih profesi Mbak Anis yang tadi aku bilang bahwa dia perkenalanku singkat ini, pengen dengar nih. Pengen dengar nggak? Siapa sih sebetulnya Mbak Anis? Mau dong, kenalan Mbak Anis nih kita. Profesinya apa nih? Padahal aku tuh pengen dengar dari Mima loh, di oil and gas itu kan seru banget ya Mbak Desi ya. Seru banget pasti. Belum lagi Mbak Desi ini selain networker juga beliau tuh adalah direktur loh teman-teman. Jadi aku memperkenalkan hostnya. Beliau direktur ya di sebuah perusahaan industri jasa keamanan ya. Gua repot nih lagi nge-zoom urusin kalian. Oke. Baik, masih ada yang nge-zoom dan terima panggilan. Kayaknya semangat biasa, semangat. Semangat banget. Mungkin host teknisnya perlu ini ya, unmute untuk suara yang masuk. Jadi saatnya saya memperkenalkan diri gitu Mbak Desi, Mbak Mima dan teman-teman semua. Silakan. Oke, selamat malam semua teman-teman networker dan calon networker. Hari ini ada Mbak Visi, ada Karyana, ada Kaniko, ya, ada Kanona, ada Kak Daniel dan teman-teman semua yang saya nggak bisa sebut. Kalau saya memperkenalkan diri, sebetulnya background saya kalau dari profesi itu adalah seorang psikolog, Mbak Desi. Aku jadi bingung nih, psikolog, kemudian trainer, juga coach dan hipnoterapis. Itu adalah background profesional ya. Karena saya senang banget di bidang people development gitu ya. Kenapa? People development itu kalau kita memberikan inspirasi, orang itu nggak harus ketemu kita lagi, dia akan growing dan growing. Itulah passion saya. Gitu ya. Tadi sama Mbak Desi disebut businesswoman karena
Saya dan suami adalah founder dari sebuah konsultan ya yang melayani beberapa corporate. Nah, itu sih background saya ya. Tapi sebelumnya saya sama dengan Mbak Mima, karyawan juga. Kalau Mbak Mima di industri oil and gas, saya di industri telecommunication industry. Gitu Mbak Desi. Jadi Gitu. pindah-pindah ke Ya, bisnis. ya. Ya, seperti itu Mbak Desi. Kalau gitu Mbak Anis pengen dengar juga nggak nih, Mima ini apa, di mana, dan kemudian apa aja sih yang menarik dari kerjaannya dia sekarang? Iya, aku penasaran sama Mbak Mima karena oil and gas itu seksi banget ya. Bener nggak sih? Aku Betul, pengen masuk sana betul. tuh sebetulnya. Silakan loh Mbak Mima. Ya, terima kasih Mbak Anis, keren banget ya. Udah menjadi business owner. Dari dulunya sama seperti saya ya Mbak Anis ya. Iya. Oke, selamat malam teman-teman networker dan calon networker. Pasti penasaran ya, Mima ini profesinya HR profesional, kemudian tapi di bidangnya oil and gas. Nah, pekerjaan Mima nih, biasanya Mima rekrutmen, kemudian ada people development juga, kemudian ada mengenai training, career path, kompetensi karyawan, kemudian Mima juga ada employees benefit di sini, kemudian ada mengelola performance dari karyawan hingga productivity yang bisa meningkatkan profit dari perusahaan. Mima meniti karir itu mungkin kurang lebih sudah sekitar 10 tahunan lebih ya di bidang HR ini, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman menarik ya kalau di dunia kerja itu kita, apalagi oil and gas, paling menariknya adalah networking yang ada di dunia minyak ya, nggak semua orang bisa terjun di network oil and gas seperti itu. Kemudian kemapanan dari segi salary tentu ya sedikit mungkin berbeda dibandingkan bidang-bidang yang lain. Seperti itu, Mbak Desi. Wow, luar biasa, menarik banget kerjaannya sepertinya ya Mima. Tadi banyak banget, dan pada waktu Mima cerita itu aku bisa melihat nih, matanya itu berbinar-binar gitu ya, seger banget gitu. Jadinya bisa nangkep nih bahwa challenge kerjaannya itu banyak di situ, dan apa yang didapat juga membahagiakan gitu ya rupanya. Jadinya bikin semakin penasaran nih, kok punya ya, masih punya waktu dengan kesibukan seperti itu bisa ngerjain yang lain seperti networker gitu. Nah, kira-kira Mbak Anis mau cerita juga nggak asiknya di kerjaan Mbak Anis sebagai tadi ada hipnoterapis, kemudian juga psikolog yang juga run suatu perusahaan. Kira-kira apa aja sih asiknya di situ? Iya, tapi aku tertarik sama pekerjaannya Mima. Wah, itu sekitar people development semua ya, Mbak Mima ya, dan sekitarnya Betul, ya. Keren betul Mbak banget. Anis. Masih muda lagi ya, masih muda. Terus habis itu jadi networker juga, keren. Mungkin kalau aku boleh cerita, pekerjaanku dulu Mbak Desi itu sama ya, dan teman-teman semua itu mirip banget dengan Mima, karena aku juga dari HR ya, senior manajemen di sebuah telco industri. Itu selain minyak, selain oil and gas kan telco industri juga seksi ya pada zamannya ya. Nah, hampir sama lah, mulai dari rekrutmen, assessment, kemudian juga training, kemudian juga kecuali compensation and benefit ya, karena aku nggak gitu suka angka. Tapi semua di bidang HR itu aku pernah jalanin. Nah, kalau yang aku punya perusahaan sendiri saya namanya Achievement Consulting, itu memang bergeraknya sama tetapi sebagai konsultan, sebagai third partnernya dari corporate klien ya, seperti perusahaan swasta, multinasional, BUMN. Yang dikerjain apa? Yang dikerjain sama sih, tapi saya sebagai konsultannya gitu ya, bersama tim, yaitu rekrutmen, kemudian assessment, training, coaching ya, sesuai dengan perkembangan terkini ya, karena saat ini kan dunia coaching itu lebih trending dibanding Lagi dunia boom training. ya Mbak ya. Ya, lagi booming. Iya, makanya apapun yang baru tentang people development itu ada di konsultan. Kayak begitu Mbak Desi dan Mbak Mima serta teman-teman semua. Intinya it's about people lah. Karena gini, kadang-kadang kita bicara tentang angka, tentang revenue, tentang target. Tapi yang penting itu adalah salah satunya ya, selain target dan selain rupiah dan lain-lain adalah the man behind the gun-nya. Nah, aku tertarik ngutak-ngutik di bagian people-nya. Gitu Mbak Desi, Mbak Mima, dan teman-teman semua malam ini. Mbak Anis, Mima, dengerin Mbak Anis ini jadi semangat banget kita ya. Semangat nah, banget. Mbak Anis, luar biasa banget Mbak Anis. Biasa. Nah, gimana ya itu? Aku tertarik banget nih Mima dengan Mbak Anis. Gimana
dengan kesibukan yang seperti itu, Mbak Anis kok masih terpikir untuk mengerjakan juga challenge sebagai networker. Kira-kira apa ya yang bikin Mbak Anis ini tertarik untuk mengerjakan juga dunia networking ini, Mbak? Nah, apa nggak sibuk ya? Waktunya gimana tuh Mbak Anis? Ya, ya, Mbak Desi, Mbak Mima, dan juga teman-teman semua. Pastinya di sebuah profesi itu ya, ada kekhawatiran-kekhawatiran nih yang aku mau sharing hari ini. Ada ketakutan-ketakutan. Saya pengen tanya dong malam ini, teman-teman ketika awal pandemi itu, apa sih yang teman-teman khawatirkan? Nanti aku jawab deh, apa ya pertanyaan Mbak Desi. Di awal pandemi itu 2 tahun yang lalu ya, sekarang enggak. Apa sih yang teman-teman khawatirkan? Nanti yang jawabannya bagus, boleh deh saya kasih hadiah ya. Tulis di chat. Nggak punya Nah, uang, punya jawab uang, plus, jawab ayo. plus. Oke. Ping, apalagi sih yang PHK. PHK. Bacanya ping ya. Lost job, business drop. Oke, PHK lagi. Nanti Mbak Desi yang pilih ya, yang dapat hadiah dari saya. Terkena virusnya benar, pemotongan gaji, kena COVID, finansial yang tidak pasti, takut gaji dipotong dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu teman-teman. Jadi sebetulnya dunia ini bisa dilihat dari 2 sih. Satu, rasa takut ya, yang biasanya manusia biasa juga mengalaminya gitu Mbak Desi, Mbak Mima dan teman-teman semua. Satu adalah menurut saya sih rasa bersyukur ya. Karena kalau saya sih yakin, karena udah jadi pengusaha 12 tahun ya, semakin bersyukur semakin banyak tuh nikmatnya dalam kondisi apapun. Tapi saya mau bicara sebagai manusia biasa pasti punya kekhawatiran. Nah, dulu Mima ketika jadi karyawan kita ngobrol deh, kekhawatiran kita apa Mima? Kekhawatiran kita sebagai karyawan. Kalau sebagai karyawan kita pasti khawatirnya ya ini nggak stabil ya, bisnis konvensional kan bisa nggak stabil ya kondisinya. Iya betul. Mbak Desi apa Mbak Desi? Kekhawatirannya? Ya, tentunya kan orang itu ada masa-masanya akan menghadapi masa pensiun. Iya, sama berarti ya. Khawatir dong ya. Khawatir ya. Enak, nyaman, damai, pensiun gitu. Nah dari mana kalau kita nggak siap-siap, itu yang bikin kita selalu khawatir ya. Dan ingin tetap bisa sustain penghasilannya. Bahkan kalau bisa lebih nyaman lagi, ada passive income yang bikin kita lebih tenang. Bisa jalan-jalan bersama keluarga, bisa dapat quality time. Itu Mbak kira-kira. Keren banget nih Mbak Desi nih. Aduh, Mbak Desi ini narasumber yang keren juga loh Mima sebenarnya. Betul, Mbak Desi. Nanti bayaran sebagai host saya bisa dipotong kalau jadi kita balik ya, kita nanya juga ke Mbak Desi ya. Teman-teman, Mbak Desi ini luar biasa loh, orang nomor 1 di perusahaan tapi menjalankan juga posisi networker seperti saat ini ya. Nah, kalau tadi bagi tugasnya ya, pertama karena kekhawatiran. Jadi saya seperti Mbak Mima awalnya saya pindah kuadran ke bisnis. Nah, saya mau sharing, jujurnya sih nggak mudah, tapi bisa dilalui. Ya, ada apa ya? Di 3-6 bulan pertama itu masa-masa yang sangat menentukan. Rata-rata Mbak Desi dan Mima temanku tuh balik lagi kerja, karena kerja mapan, ada gaji gitu kan, yang pasti ada. Tadilah yang diceritain Mbak Desi. Ya aku bersyukur aku tetap di dunia bisnis ini karena memang karena dilarang suami sih untuk balik lagi ya. Rata-rata temanku balik lagi. Nah, terus gimana sih cara ngebaginya dengan saat ini posisi networker yang teman-teman lagi ada gaji harian gitu ya. Kemudian ada trip luar negeri, ada bonus tahunan, ada income bulanan. Kenapa sih saya pengen? Ya memang salah satunya memang harus satu pembagian waktu itu disiplin ya Mbak Desi di awal-awal. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bisnis ya kita kan bisa berkarya bersama teman-teman kita. Jadi karena aku sudah 10 tahun bahkan saat ini 12 tahun di bidang konsultan, ya sudah kalau teman-teman belajar dari Dewa Eka Prayogo, sebuah perusahaan itu pertama adalah dijalankan sendiri dan saya sudah jalankan. Kedua dibesarkan. Sudah dibesarkan karena alhamdulillah ketika pandemi pun proyek kami berjalan lancar. Dan ketiga diwakafin, jadi udah dilepasin. Jadi aku saat ini memang baru aja aku full di networker gitu Mbak Desi. Cara tadinya sih double ya, tapi sekarang saya lebih fokus di networker karena ini lebih menggiurkan dan bisa menjawab kekhawatiran teman-teman semua. Mudah-mudahan menjawab Mbak Desi dan keren banget. Nah, luar biasa ya Kak Anis ya. Betul-betul sharingnya sebagai networker ya, Mbak Desi. Iya. Aku tuh tadi waktu Mbak Anis ngomong nih, Mima, aku ini berpikir keras di kepalaku. Kita ini kan kalau orang yang biasa bekerja kayak aku nih,
aku ini kerja nih di suatu perusahaan, suruh jadi networker, itu kan ada perubahan mindset yang luar biasa kan, yang harus kita kuasai lah, atau kita bikin nyaman dengan diri kita nih. Nah, kira-kira gimana ya itu caranya? Mima boleh juga sharing nggak? Atau nanti juga Mbak Anis boleh sharing. Mima ini di oil company loh, kurang apa? Kurang nyaman apa? Semua orang pingin masuk ke situ. Nah, tapi kamu berani juga untuk mengambil tantangan sebagai networker gitu. Mindset apa ini yang kamu punya sehingga you have breath, punya keberanian untuk take the risk, untuk ngambil juga posisi istilahnya role sebagai networker. Kira-kira mindset apa sih yang kamu punya atau yang kamu rubah? Boleh dong di-share ke kita semua. Boleh banget, Mbak Desi, Mbak Anis. Jadi kalau Mima lebih ke impian. Mima ada impian untuk financial freedom. Jadi kalau tadi Mbak Anis bilang betul, ada kekhawatiran-kekhawatiran ya Mbak Anis. Tapi kalau di Mima adalah lebih ke Mima ingin mencapai impian-impian yang memang kita mungkin nggak bisa raih sebagai pekerja kantoran. Kalau di networker, itu kita bisa ada percepatan income. Di mana itu nggak bisa terjadi di dunia perkantoran biasa, Mbak Desi. Kalau kita lihat ya, kalau kita sebagai pekerja, setiap tahun itu kenaikan salary sudah kelihatan. Sampai mentok pensiun, udah langsung ketahuan sebetulnya kita bisa kalkulasi. Berapa sih income yang akan kita dapat sampai nanti pensiun. Even kalau karir kita meningkat hingga top manajemen, itu juga bisa kita prediksikan. Nah, sementara di dunia networker ini luar biasa, ada yang namanya percepatan income. Di mana satu hari itu bisa menghasilkan 22 juta. Siapa yang mau nih? Coba chat-chat teman-teman di kolom. Siapa yang mau sehari 22 juta? Mau percepatan income. Percepatan income. Lah ya jelas itu maunya hurufnya besar betul banget ya, saudara-saudara. Jadi betul Mbak Desi, dalam sebulan itu bisa maksimal ya kurang lebih berarti 600 jutaan ya sebagai networker ya. Dan itu sudah ada yang berhasil membuktikan. Nah ini pasti teman-teman pada mau ya. Nih di chat pada bilang mau. Maunya pakai K lagi ya, mau banget. Jadi percepatan income ini hanya bisa ada di dunia networker. Kalau di dunia kerja konvensional itu kita udah bisa ngukur. Yang kedua, percepatan karir, Mbak Desi. Luar biasa ya. Mima untuk jadi seorang level manajerial itu kan perlu bertahun-tahun kita rintis ya, Mbak Desi ya, Mbak Anis pasti udah pernah menjalaninya. Tapi kalau yang namanya di dunia networker, percepatan karir itu benar-benar kita hanya butuh 1-2 tahun untuk bisa dapat income selevel manager. Nah, siapa yang nggak mau kan ya di dalam masa pandemi seperti ini, ya kan, Mbak Desi? Jadi memang tak terbatas ibaratnya ada income yang bisa kita raih di dunia networker yang tidak terbatas. Saya sih belum pernah gaji satu orang karyawan itu sampai 600 juta sebulan. Mungkin bangkrut ya. Yang bayar bangkrut. Yang bayar bangkrut nanti Mbak Desi. Jadi kalau 600 juta mungkin satu divisi, satu company masih mungkin ya. Tapi satu orang itu nggak memungkinkan. Tapi di dunia networker ternyata itu terjadi dan itu betul-betul banyak yang sudah menikmati. Betul Mbak Anis? Iya, yang betul. sudah menikmati. Betul. Jadi seperti itu. Kalau kekhawatiran di dunia kerja ya, Mbak Desi, dengan era digitalisasi, beberapa profesi itu ke depannya akan punah juga loh. Jadi hati-hati ya, kita di era pandemi seperti ini, kemudian digitalisasi, beberapa profesi itu mengalami ibaratnya penurunan kuota. Contohnya pegawai bank. Sekarang kan sistem e-banking. Apakah teller, kemudian customer service harus sebanyak sekarang? Mungkin suatu saat akan berkurang. Nah, ada beberapa profesi yang mungkin saya nggak sebutin ya di sini juga akan berkurang. Nah, kita harus antisipasi dong. Mumpung masih ada active income, kita bangun passive income dari sekarang supaya tadi masa pensiun seperti Mbak Desi bilang, kita punya financial freedom, punya waktu yang cukup dengan anak-anak, kemudian tidak membebani anak-anak.
bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jadi yang merubah mindset Mima untuk terjun di dunia networker itu adalah impian kita untuk bisa menjadi ibaratnya memiliki waktu yang luang dengan keluarga, memiliki passive income sehingga kita punya financial freedom. Itu kira-kira Mbak Anis, Mbak Desi. Mbak Anis, kayaknya sih Mima ini punya drive yang kencang. Iya, Istilahnya kayak punya big why untuk bisa drive dirinya untuk dalam pekerjaan networker ini. Mbak Anis sebetulnya nih penasaran loh ya, aku ini sebentar. Sebetulnya apa sih yang harus kita ubah? Mindset apa nih yang harus kita ubah nih supaya kita berani ngambil challenge? Semua orang berani ngambil challenge kayak Mima gini. Iya, aku salut sama Mima. Pertama masih muda ya. Kemudian reason-reasonnya itu benar ya, teman-teman. Dulu di dunia kerja, saya pindah ke kuadran bisnis. Kalau jujur sih, awalnya tuh nggak pengen sih Mbak, karena udah nikmat banget ya. Udah nikmat banget tuh. Saya ngerasa nggak kerja sih, kayak main-main gitu. Tapi apa yang tadi Mima sampein itu benar banget. Di dunia networker yang kita lagi jalanin bareng-bareng nih teman-teman, yang pengen tahu info lebih lanjut, itu benar-benar membuka. Apalagi di HR kita tahu ya, bonus itu seperti apa sih gitu? Apakah ada bonus 3,5 miliar gitu pada satu orang, atau pendapatan 22 juta per hari? Nggak usah lah, itu yang tinggi ya. Misalnya yang paling untuk juniornya misalnya 300.000 per hari sampai 1 juta per hari lah di saat kondisi pandemi pada saat itu kan sangat possible banget. Jadi keren banget nih Mima. Jadi kita nih butuh nih Indonesia, bicara lagi Indonesia karena merah putih juga nih yang flyernya ya Mbak Desi. Kita harus punya generasi muda yang kayak Mima, dia jadi karyawan, di sisa waktunya itu benar-benar merintis jadi networker. Nah, apa sih yang dirubah mindsetnya? Nah, kalau saya pribadi ya, itu teman-teman tadinya jujur sih ngerasa kalau udah jadi bisnis, punya perusahaan sendiri, pengen banget sih yang namanya financial freedom, time freedom tuh kebayang, pengen banget, terutama time freedom gitu ya. Tadinya awalnya gitu. Jadi saya itu tadinya mikir, wah pokoknya banyakan di pantai ya, di pantai melantai gitu kan, santai-santai gitu ya. Jadi kaum rebahan. Tapi ternyata tuh nggak bisa Mbak Desi. Orang yang udah biasa kerja, justru kalau misalnya kita nggak bekerja itu bisa jadi nggak nyaman badannya. Jadi akhirnya aku yang disebut menurutku time freedom itu sebetulnya terserah kita tuh pengennya digunakan untuk apa. Kalau kita kerja, dulu juga saya di dunia kerja dengan tetap menghormati dunia kerja ya, karena kita ini dibesarkan dari profesional gitu. Kalau nggak dididik di situ juga nggak mungkin tumbuh. Itu kita jadi disiplin. Tapi ketika kita sudah time freedom, sebetulnya 24 jam kita itu bisa dimanfaatkan. Memang sih kita bisa liburan yang kalau udah autopilot bisnis kita, sudahlah dijalanin aja, kita liburan 2 minggu. Itu benar-benar time freedom. Tapi ketika kita kembali, ya 24 jam kita itu time freedom kita manfaatin untuk apa? Ya agar kita nanti bermanfaat maksimal dalam hidup kita. Itu sih yang disebut time freedom. Jadi nggak jadi melantai di pantai kayak santai-santai gitu Mbak. Gitu. Akhirnya mindsetku berubah kayak gitu Mbak, diisi maksimal untuk bermanfaat. Kita tetap harus fokus pada saat memang kita juga melaksanakan suatu tugas gitu ya Mbak. Iya, kalau nggak badannya nggak enak Mbak, biasa kerja gitu kan, tiba-tiba santai. Nah ini dari tadi ya, dan kita punya flyer itu selalu menyebut networker. Mbak Anis dan Mima tadi berkali-kali ngomong bahwa adalah pelaku dari networker gitu. Boleh nggak sih cerita sebetulnya apa sih sebetulnya sekilas aja dunia networker itu sebetulnya exactly what are you doing there gitu. Kira-kira bisa nggak sih diceritain sekilas aja? Ayo adik Mima, kita mulai dari yang muda aja. Aduh, jadi malu ya. Yang muda yang cerita dulu. Iya, soalnya keren tuh ininya, inspirasinya. Silakan. Ya. Sekilas kalau mengenai networker itu kita sebetulnya bangun relasi, memperbanyak teman aja sebenarnya Mbak Desi. Jadi kita memperbanyak teman, kemudian kita merefresh teman-teman yang lama, membangun relasi-relasi yang tadinya mungkin kita nggak temuin setiap hari, ini sekarang dengan ada di dunia networker ini ibaratnya Mima beda-beda nih
ketemunya setiap hari, background-nya beda-beda juga, merefresh teman-teman juga. Jadi memperbanyak relasi seperti itu kurang lebihnya. Mungkin Mbak Anis yang lebih senior dalam dunia. Tambahin Mbak Anis, sebetulnya apa ini? Senior itu ada 2 loh Mima. Senior itu 1 muda, kedua lebih mudanya ditambah lagi usianya itu senior. Gitu ya. Kalau dari aku dunia networker ya. Jadi gini, kalau sebagai business owner di konsultan SDM, kita ini kan bersinerginya dengan ada kualifikasi yang harus dipenuhi. Misalnya background-nya trainer, kemudian atau asesor, atau psikolog, atau coach, atau hipnoterapi. Nah, kadang-kadang kalau kita udah biasa bersinergi, sudah biasa memberikan wadah untuk teman-teman berkarya, ketika nanti teman-teman akan ada pada posisi, Mbak, aku boleh dong minta kerjaan gitu. Terus misalnya, sementara dari kualifikasinya jujur aja nggak memenuhi. Atau misalnya jujur aja pernah terjadi seorang yang baru ditinggal oleh suaminya gitu ya, meninggal mendadak, Mbak, aku butuh dong pekerjaan, dan itu nggak ada di konsultan saya. Maksudnya posisi itu nggak ada di konsultan saya. Tapi di dunia networker ini, siapapun ya, siapapun asal dia itu mau bekerja keras, bisa bekerja sama dengan tim, ya, kemudian mau ikut pelatihan dan pelatihannya dikasih gratis gitu loh Mbak, ya, kemudian dia bisa disiplin melakukan eksekusinya, maka siapapun bisa diterima. Ini yang kalau dulu sebagai businessman atau businesswoman tuh nggak semua orang harus dipilih. Kenapa? Karena memang kliennya itu menuntut posisi tertentu, dan kadang resikonya kalau saya tidak tepat gitu ya menempatkan seorang konsultan di dalam perusahaan tersebut, selesai, tanya aja sama Mima. Mima kan kayak klienku juga gitu kan. Jadi itu sangat penting, sangat penting. Tapi kalau di sini semua orang kita bisa rangkul, asal mau Mbak. Termasuk sayanya sendiri harus mau berubah gitu loh. Wow. Ada beberapa kata kunci yang aku tangkap nih. Tadi Mima itu kata kuncinya luar biasa banget tuh. Membangun jaringan itu luar biasa banget. Kemudian dari Mbak Anis juga bahwa kita itu bisa melakukan apapun di sini gitu ya, terbuka untuk semua orang gitu. Mungkin ada salah satu kata juga yang juga tepat gitu ya untuk networker menurut aku nih ya Mbak Anis, silaturahmi gitu. Dan kita itu membuka ajang silaturahmi kepada semua orang gitu. Nah saya ini host ya, bukan pembicara ya, jadi nggak boleh ya Mbak. Boleh dong, boleh dong ya. Boleh Mbak Desi. Boleh Mbak Desi ini bisa juga jadi narasumber, keren loh teman-teman. Dia tuh psikolog juga loh. Potong gaji nih jangan-jangan saya. Oke, saya akan mengucapkan dulu selamat malam Mbak Eka dari Hong Kong. Wow, luar biasa. Mbak Inung dari Tegal, dari Malang Mbak Nur dan Pak Estu, dari Semarang Mbak Eli, Mbak Dika, Rina dari Jakarta juga, dan dari tadi yang juga dari Labuan Bajo. Kalau ada yang ingin ditambahkan ataupun ditanyakan, tulis di chat ya, sehingga nanti kita bisa ini. Tapi sementara ini kita kembali lagi ngobrol cantik, manis, menarik dengan 2 narasumber saya yang luar biasa banget kali ini. Nah Mbak, aku ingin tahu nih, dari tadi ngomongin networker, kita juga membuka jaringan, open jaringan. Kemudian tadi Mima juga cerita adanya kemungkinan bisa dapat income yang luar biasa 600 juta. Gitu, ada juga gitu. Tapi aku ingin dengar juga nih Mbak, kira-kira dari Mbak-mbak ini apakah juga luar biasa juga, kira-kira boleh cerita bocoran dong. Penghasilan kita pemula dari ya, Mima kita bocorin nggak? Gimana ya? Tapi ada pertanyaan tuh dari Pak Nikolas loh, Mbak Desi. Apa tuh? Kalau jadi networker itu pelatihannya online kan? Kemudian kalau offline di mana? Nanti kita kasih tahu ya kantornya dari networker gitu, Pak Nikolas. Pak Nikolas harus stay tune di sini karena nanti abis ini nanti akan ada diskusi yang lebih lanjut yang bisa buka lebih bawang-bawang itu dibuka sampai dalamnya. Nanti akan diceritain. Mbak Anis boleh cerita, Mbak Mima boleh cerita dikit, aku dibocorin dong kira-kira. Gimana nih? Tadi aku udah sweet sama Mima, bisa sweet loh. Mima ya? Bocorin nggak apa-apa Mima, sedikit aja. Apa ya, dikit aja ya, dikit aja ya bocorannya ya. Tipis ya. Jadi kalau Mima nih ya,
Bisik-bisik apa kenceng-kenceng nih? Boleh bisik, kalau kenceng ke saya aja. Oh iya, betul-betul. Terserah. Ya, jadi Mima ini dalam satu hari cuma punya waktu 2 jam aja, tapi konsisten seperti tadi Mbak Anis bilang. Jadi dalam waktu 2 jam, kemudian sudah hampir 1,5 tahun ya menggeluti networker ini. Income-nya sudah 100-an juta. Wow. Yeay, keren Mbak Mima, luar biasa nih. Harus belajar Jadi ya sama Mima. iya. Jadi hampir sama kalau bulanan kayak kerja kantoran biasa sih untuk yang staff middle ya. Ya oke lah ya. Padahal ini passive Keren income nih, loh. Ma, kata Pak Visi Firman. Aduh, luar biasa. Ini Mbak Visi Firman. Aduh, orang tadi laki-laki. Iya, kemarin dia Jadi sharing. Kak Visi ya. Pak Visi. Thank you Kak Visi. Tadi aku barusan loh mau nanya tadi sama Mima, kira-kira gimana sih jalaninnya gitu ya di tengah kesibukan. Udah dibocorin dulu sama Mima. Jadi dia Aduh. kerjakan 2 jam. 2 jam aja. Dalam sehari. Jadi bisa dilakukan bersamaan dengan waktu kerja yang dari 9 to 5 itu. Ini emang kita itu kayak apa ya? Cenayang gitu ya, ngobrolan kita ini udah klek banget chemistry-nya. Jadi belum aku tanya udah dijawab. Udah langsung saya jawab. Luar biasa. Mbak Anis mau nambahin nggak? Padahal nggak ada contekan Mau, ya. iya, mau denger dari Mbak Anis nih. Aduh, Oh. Mbak Anis bagaimana Mbak Anis suhu? Bentar ya, aku kalau friend dulu ya, dijawab nggak ya? Luar biasa. Jadi gini, teman-teman, menariknya lagi di dunia networker, kebetulan gini, dulu aku waktu kerja sendiri lah ya, berkarir sebagai career woman, dan fokus banget. Dan kadang-kadang kalau boleh jujur, saking menariknya dunia karir, aku tuh jadi, aduh sedih ya, menomorduakan keluarga, karena waktunya limited banget. Nah ketika aku jadi pengusaha, aku kapalpreneur bersama suami. Jadi aku jalanin selama 10 tahun lebih itu ya training bareng, coaching bareng, jalanin perusahaan bareng gitu ya, belajar bareng. Seperti itu teman-teman. Nah di dunia networker ini tadi belum dibocorin. Kita ini bisa jalanin bareng-bareng loh bersama pasangan kita. Untung Mbak Desi tanya. Aku tuh orang yang gak suka ngitung-ngitung, tapi jadinya ngitung-ngitung deh. Aku hitung-hitung. Jadi networkernya di suami, di aku ya. Terus ada juga sih di anak-anak yang kita siapin. Ya lumayan lah, total itu udah 1 miliar dan aku dapat trip Jepang serta trip Dubai Ya gitu teman. Itu masih kecil dibandingkan peserta-peserta di sini, ada yang jauh lebih keren. Menariknya begitu Mbak Desi, di sini orang yang belakangan hadir kalau dia bekerjanya lebih serius bisa nyalip apa yang tadi saya capai. Jadi yang saya capai itu saya masih banyak lah harus belajar. Belum apa-apa di sini. Gitu. Luar biasa yang Mbak harus Anis. Harus belajar banyak nih dari Mbak Anis nih. Percepatan income-nya luar biasa. Income-nya luar biasa banget ya Mima. Adik-adikku di sini jauh lebih bagus dari aku, jadi malu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bersyukur kan, karena semakin bersyukur semakin bertambah nikmat. Nah itu sampai ada yang bilang gini, Kak Shen bilang mau kayak Kak Anis dan Kak Mima. Kak Shen kalau memang mau kayak Kak Anis dan Kak Mima, tunggu sesi setelah ini ya. Nanti habis ini kita akan tahu, dikulik lebih lanjut lagi gimana caranya bisa kayak Kak Anis dan Kak Mima. Terus juga nih siapa Mima ada juga nih yang nanya gimana sih, tolong dong share tipsnya 2 jam tapi bisa luar biasa kayak Mima gitu. Gimana Kak gitu. Ini ada pertanyaan dari ADM Gon. Konsisten. Nah. Yang penting konsisten, kita ngeluangin waktunya, komit. Komit. Nah, komit ini dari pertama kita udah komit. Memang mau fokus ya, jalanin bisnis networker ini, ibaratnya kita fokus. Nah, di situ kita berikan komitmen diri kita pasti bisa jalaninnya seperti itu. Nanti tips-tipsnya jangan sekarang kali ya Mbak Desi. Nah, jangan dong. Ini udah pada bilang gini nih. Mau dong, spill dong. Mau tipsnya Mbak Anis, Mbak Mima. Nah, kalau pada mau, tentu kalian mau dong dengerin setelah ini. Iya gitu. betul. Ada yang lebih ahli soalnya Mbak Desi ya dari Habis kita. Ini kita ini masih biasa aja. Ada yang cerita lebih keren lagi. Nah, Kak Natalitan juga cerita nih, saya nggak punya banyak waktu, gimana nih caranya gitu ya. Kak Natali, tunggu, habis ini bakalan ada yang cerita lebih seru lagi. Kak Triayom juga gitu ya. Aku sambil cek nih Kak Anis sama Kak
Mima, apakah ada pertanyaan yang kita miss gitu di chat box? Oke, ini keren banget. Aduh, lumayan. Aduh, nggak sabar. Oke. Nah, ini tadi udah diceritain ya gimana caranya tadi, bahwa yang penting adalah komitmen tadi. Kita jalanin gitu, nggak sabar. Aduh, selamat malam dan selamat datang juga Ibu Sandra Ayu, Ibu Tristanu. Aduh, banyak banget nih Mbak Anis dan Pak Rob. Kita senang banget, banyak banget. Oke, nah kira-kira Mbak Anis dan Mima masih ada nggak nih yang mau diceritain lagi sebelum kita pindah ke next meeting? Ya, intinya pokoknya kalau di dunia networker, jujur sih ini sesuatu yang baru juga buat saya ya. Dijalanin aja teman-teman, kadang-kadang yang paling penting adalah terus mau belajar, mau praktek. Misalnya nggak berhasil, nggak apa-apa, kita harus bangkit lagi, belajar lagi, praktek lagi. Yakin di sini yang aku tertarik, Mbak. Semuanya tuh concern, manajemennya itu sangat concern gitu. Aku sampai terharu ya. Itu jam 1 pagi itu aku di chat gitu ya sama 3 orang yang merupakan orang penting lah ya di dunia networker ini. Jadi aku tuh malah nangis dan pokoknya intinya dia bilang tidak akan menyerah untuk membuat saya berhasil. Karena mungkin buat saya yang biasanya dapat kliennya B2B, ini kan saya harus belajar B2C ya. Kliennya langsung direct gitu ke people. Jadi saya ini lagi belajar teman-teman. Jadi yang tadi dicapai itu belum apa-apa. Intinya mau belajar yang sangat menarik di sini, yaitu manajemennya care banget. Pokoknya nanti melo deh, manajemennya mau turun, bantuin kita banget gitu sih. Jadi kerjain aja, ya insya Allah keren lah hasilnya gitu Mbak Desi, Mbak Mima dan teman-teman. Oke, waduh luar biasa banget Kak Anis. Mima, mungkin satu kata lagi atau satu input lagi dari Mima sebelum kita pindah, karena ini sudah banyak banget yang minta di-share gimana sebetulnya apa yang kita kerjakan di sini, caranya bagaimana, waktu yang harus dipakai bagaimana, dan apakah modalnya besar. Nah, karena sudah banyak yang tertarik, kita akan segera berpindah ke Zoom berikutnya. Tetapi saya ingin Mima kasih tambahan sedikit sebelum kita akan pindah ke Zoom berikutnya. Oke, untuk teman-teman networker, calon-calon networker yang luar biasa, dari Mima, apa yang sekarang kalian mungkin merasa mustahil, tidak mungkin diraih di dunia networker, semua bisa diraih, impian-impian pasti bisa kita capai. Yang penting kita mau belajar, kita semangat dan komit untuk kita fokus jalanin dunia networker ini. Seperti itu. Wow, luar biasa. Thank you Mima dan juga thank you Mbak Anis. Ini juga selamat malam Pak Michael dari Jepang dan juga Pak Ryan dari Bandung. Nah teman-teman, kita akan break sebentar, 3 menit saja. Dan nanti sesudah ini kita akan masuk lagi ke Zoom berikutnya. Anda bisa mengklik link yang sama untuk mendengarkan kira-kira apa yang kita kerjakan di sini semua, teman-teman di sini semua kerjakan sebagai networker, apa saja yang mereka kerjakan sehingga mereka bisa mendapatkan percepatan income, penghasilan yang luar biasa, mindset apa yang mereka rubah, mindset apa yang mereka punyai, dan peluang apa yang bisa kita dapatkan semua dengan kita terjun sebagai networker. Oke, saya tunggu 3 menit lagi. Jangan lupa klik link yang sama. See you soon. Thank you. Terima kasih Mbak Desi. Sama-sama. Terima kasih Mbak Anis. Makasih. Luar biasa. Apa challenge-nya dan bagaimana caranya? Kak Riana, selamat malam dan silakan. Selamat malam. Makasih Mbak Desi. Salam kenal semuanya. Terima kasih ya. Teman-teman, sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Riana. Saya nggak seperti yang teman-teman tadi lihat ya, Kak Anis, Kak Mima, Kak Desi. Mereka level-levelnya direktur, manajer, segala macam. Saya berumah tangga biasa, teman-teman. Tapi itulah keunikan bisnis ini, teman-teman. Semua orang dengan berbagai macam profesi bisa jalanin ini, teman-teman. Nah, biar nggak terlalu panjang, aku langsung mulai aja biar teman-teman tahu seperti apa sih bisnisnya. Kenapa sih semua orang bisa sampai kenapa sih level manager, level direktur, bahkan semua orang lah
entah level apapun lah, entah karyawan, entah ibu rumah tangga, entah mereka masih kuliah, masih milenial, apapun bisa benar-benar jalanin ini. Sementara kalau di karyawan, teman-teman kan harus lulusan apa, harus punya bidang apa, background-nya segala macam, benar gak? Tapi kalau di sini benar-benar siapa aja bisa, teman-teman. Aku langsung mulai aja, teman-teman ya. Nah ini, aku judulnya AFC Map. Jadi enaknya di bisnis ini, teman-teman, kalian tuh pas masuk, itu tuh udah ada map-nya. Udah ada rutenya mau gimana, caranya gimana, jalannya kayak apa. Ini benar-benar bisnis yang kayak manual book-nya tuh pas kalian masuk semuanya dikasih. Jadi semua orang tuh nggak ngeblank, nggak tahu harus mulainya kayak gimana, aku harus ngapain ya. Enggak, kalau di sini tuh benar-benar jelas. Kalian mau ngapain tuh semuanya udah ada mentornya, udah ada yang nemenin jalannya, alurnya jelas, tujuannya pun jelas mau ngapain, kira-kira berapa lama menjangkau yang kita impikan itu juga jelas. Kalau misalnya kita masih karyawan, bukannya aku apa ya, semua karyawan juga impiannya bagus. Aku bilang kakak aku juga karyawan segala macam, mereka juga mencapai impiannya. Cuma mungkin waktunya di sini lebih pendek, lebih cepat ya. Oh, aku langsung mulai. Nih, teman-teman, kenapa AFC? Kenapa harus pilih bisnis ini? Karena apa? Karena kami mengerti, teman-teman. Karena kami mengerti bahwa semua orang tuh pengen ini, pengen itu, banyak yang kita mau, teman-teman. Tapi kira-kira aku bisa ringkas bahwa yang kita mau tuh apa sih yang kita cari, teman-teman? Pertama, kita mencari kebebasan finansial. Jelas itu, teman-teman. Kita pengennya mau ngapa-ngapain nggak pusing soal duit. Bener ya? Terus apalagi yang kita mau? Happy family. Kita maunya keluarga kita semuanya tercukupi, mereka bahagia, orang tua kita butuh apa kita bisa kasih mereka semuanya, happy family lah, nggak kekurangan, berkecukupan, bener nggak? Terus apa lagi yang kita cari? Rata-rata kesehatan. Kita maunya sehat, kita maunya punya uang juga sehat. Kalau punya uang sakit juga percuma, bener nggak teman-teman? Jadi kita butuhnya sehat sampai nanti tua kita bisa menikmati apa yang kita usahakan pas muda. Jangan kita usaha kerja setengah mati pas muda, pas tua nggak sempet nikmatin karena udah sakit-sakitan. Akhirnya apa yang kita usahakan cuma buat bayar rumah sakit juga nggak lucu, bener ya. Terus apalagi yang kita cari biasanya? Waktu. Banyak orang punya uang tapi dia nggak punya waktu, bener ya. Banyak orang punya waktu tapi dia nggak punya uang, serba salah. Terus apalagi yang kita butuh? Vacation, kita butuh liburan, kita butuh maksudnya refreshing segala macam. Inilah yang biasa orang-orang cari. Sekitar 5-5 inilah tinggal dicabang-cabangin apa yang mereka butuh. Benar nggak ya? Benar ya? Karena itu AFC mengerti. Kami mengerti bahwa ini yang kalian butuhkan. Karena itu kami menyediakan bisnis yang bisa memberikan kalian semua yang kalian mau seperti ini. Komplit. Uang, happy family, kesehatan, waktu, dan juga teman-teman bisa vacation kapan aja tanpa harus mikir, aduh kerjaan aku gimana, segala macam, bebas. Nah, teman-teman, sebelum aku jelasin bisnisnya kayak apa, tentunya teman-teman pengen tahu dong, AFC ini perusahaan kayak apa dulu? Sekredibel apa? Seperti apa foundernya? Nah, ini mereka dua foundernya. Satu, Pak Ernest, sebagai founder, dia itu pengusaha yang udah sukses banget di Amerika, dan dia pulang ke Indonesia bener-bener tujuannya itu karena, oke, aku udah sukses, aku udah selesai dengan diri aku sendiri, sekarang saatnya aku kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri aku buat Indonesia, dan aku ingin berbuat sesuatu buat negara aku. Udah saatnya, maksudnya pelayanan aku kembali ke Indonesia dan bantu rakyat Indonesia juga berhak untuk hidup lebih baik, dengan kesehatan lebih baik, dengan tingkat perekonomian lebih baik. Kalau aku bisa lakukan itu, kenapa aku nggak di negara aku sendiri gitu. Akhirnya dia pulang ke sini, dan berikutnya juga ada Pak Michael Tampi. Beliau juga pengusaha yang cukup terkenal, teman-teman kalau lihat cari di Google namanya Pak Michael Tampi ini langsung kelihatan siapa beliau. Beliau itu benar-benar di industri investasi, internet dan segala macam startup, namanya cukup luar biasa lah. Ya, artinya orang-orang yang berdiri di belakang AFC, yang membangun AFC di Indonesia ini, mereka sangat kredibel. Mereka orang-orang dengan catatan bersih di dunia pengusaha, di dunia bisnis segala macam, nggak ada catatan hitamnya sama sekali, dan mereka nggak mungkin berani masuk dan bangun AFC kalau AFC ini perusahaan abal-abal.
Bener nggak? Karena itu kan akan mempengaruhi reputasi mereka. Jadi sebelum mereka bawa AFC ke Indonesia, mereka udah pelajari, mereka udah tahu bahwa ini akan menjadi long term, akan jangka panjang, bukan hanya sekedar kembang api yang sebentar muncul terus hilang. Enggak. Mereka planning AFC di Indonesia tuh sangat jangka panjang. Gitu. Nah, teman-teman, aku juga mau bilang apa? Di AFC, kita tuh muncul dari banyak background. Di sini teman-teman bisa lihat ada PNS, ada dokter, ada pilot, ada tadi direktur, karyawan swasta, ibu rumah tangga, tukang sayur, fotografer, apoteker, apa aja teman-teman boleh cari. Semua profesi ada di sini teman-teman. Bahkan yang masih milenial, masih kuliah, bahkan ada anak yang baru SD pun ada di sini. Artinya apa teman-teman? Di sini semua orang bisa kerjain ini. Semua orang bisa lakukan bisnis ini. Tanpa perlu dia harus S1 lah, S2, S3, siapapun bisa. Karena seperti aku bilang tadi, kita punya map-nya yang jelas, map kita juga nggak rumit, semua orang bisa baca itu dan semua orang bisa lakukan itu. Nih, AFC di Indonesia ini udah berdiri dari 2018 masuk ke Indonesia. Dan saat ini teman-teman kita udah menembus 1 juta member. Dan kita juga nomor 1 sekarang di penjualan sales tertinggi di Indonesia. Dan AFC itu sudah tersebar dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya ada. Di kota-kota besar apalagi. Kota-kota kecil aja ada, apalagi kota besarnya. Jadi kita tuh jangan khawatir teman-teman. Kita tuh dari, misalnya teman-teman, aku ada di Aceh nih, gimana nih, masa aku harus beli barang di Jakarta? Enggak teman-teman. Kita tuh setiap kota udah ada semuanya. Ada master stokisnya, entah mobile stokisnya, Kak. Dan ada kantor-kantornya juga. Kantor-kantor kita yang gede itu sekarang ada di Jakarta, Surabaya, di Bali, di Medan, sama di Bandung yang akan dibangun sebentar lagi. Ya. Selain di Indonesia, internasional pun sekarang akan kita rambah, teman-teman. Bayangkan ya, dulu yang namanya networking, kita selalu mengadaptasi dari USA lah, dari Malaysia lah, biasa mereka yang bawa apa yang booming di sana dibawa ke Indonesia. Tapi sekarang terbalik, teman-teman. Sekarang justru kita yang bawa ke USA, kita yang bawa ke Malaysia. Dan sebentar lagi kita akan punya stokis di USA, kita akan punya stokis di Malaysia, dan itu berawal dari Indonesia. Bangga nggak teman-teman? Baru kali ini satu-satunya networking yang berasal dari Indonesia dibawa ke USA dan dibawa ke Malaysia. Biasanya kita yang adaptasi mereka, sekarang kita yang bawa ke mereka. Gitu. Sekeren itu loh perusahaannya. Nah, AFC Indonesia itu apa sih? Sebenarnya AFC itu sendiri adalah perusahaan Jepang, teman-teman. Dia perusahaan Jepang yang udah berdiri dari 1969, usianya udah cukup panjang. Teman-teman tahu lah ya, namanya perusahaan Jepang, itu usianya rata-rata panjang. Mereka biasanya long term. Teman-teman lihat kayak Toyota, Honda, kayak apa lagi, Fuji Film, apa lagi, banyak teman-teman ya. Perusahaan Jepang tuh rata-rata umurnya pasti panjang, nggak ada yang pendek. Artinya sama kayak AFC, ini pun dirancang untuk jangka panjang, bukan perusahaan yang cuma coba-coba terus hilang. Nah, AFC ini perusahaan farmasi di Jepang. Usianya udah lumayan tua, maksudnya udah perusahaan besar sekali, dan kita bawa ini ke Indonesia dan kita menjadi partnernya AFC Jepang, tapi satu-satunya di Indonesia yang AFC dibawa secara jaringan. Kita akan bikin bisnis ini di Indonesia bentuknya jaringan. Kenapa bentuknya jaringan, teman-teman? Nanti aku kasih tahu kenapanya. Ya, aku ngomong dulu produknya. Nih, produk-produk AFC ini produk farmasi. Jadi ini bukan perusahaan jaringan yang mereka bikin produk pada saat mereka bikin perusahaan. Enggak, teman-teman, enggak sama sekali. Artinya produk-produk ini udah diciptakan oleh perusahaan farmasi yang udah melewati uji coba, riset, laboratorium, segala macam, yang bikin pun para profesor. Dan produk ini dibawa ke Indonesia pun udah diriset dulu orang Indonesia butuhnya apa. Orang Indonesia itu kira-kira apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih penyakit-penyakit yang paling banyak di Indonesia? Jadi ini tuh produk ini tuh bukan asal taruh, asal bawa ke Indonesia, enggak. Memang ini yang dibutuhkan orang Indonesia. Karena orang Indonesia kan suka makan, masalahnya kebanyakan di usus, terus apa lagi? Jantung, darah tinggi, diabetes, kanker, ginjal, dan segala macam. Dan ini adalah jawaban buat segala permasalahan itu.
ada SOP 100, ada Utsukushi, ada Subarashi, SSC Suru, dan semuanya organik, teman-teman. Dan semua ini punya paten. Paten itu apa? Aku nggak akan jelasin panjang-panjang di sini, cuman aku cuma bisa bilang bahwa untuk mendapatkan paten ini udah level tertinggi dari sebuah produk farmasi yang udah melewati apa? Ada 4 tingkatan deh. Aku sebutin sedikit ya. Testimonial, terus jurnal, terus uji klinis, tingkat tertingginya paten. Kalau paten itu udah nggak bisa dibantah lagi. Artinya setiap orang yang mengkonsumsi produk ini, mereka dijamin 100% akan mendapatkan manfaat yang dipatenkan. Hanya saja waktunya berbeda untuk setiap orang, tergantung usianya, tergantung pola hidupnya, pola makannya. Tapi pasti nggak mereka dapetin paten yang ditulis ini. Pasti, teman-teman. Hanya waktunya berbeda. Sekuat itu patennya. Oke, nih ini beberapa testimoni yang aku kasih lihat teman-teman ya. Ada yang tumor udah stadium 3, yang tadinya udah lumpuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang membaik. Ada yang mereka tumor nasofaring, kanker nasofaring juga, yang kata orang harapannya udah nggak ada, buktinya membaik juga. Ya. Terus nih, ada juga yang proses penuaan, yang rambutnya rontok. Sekarang minum ini, rambutnya tumbuh segala macam. Kuncinya kenapa sih? Kok bisa sih 2 produk atau 4 produk tadi kok bisa buat semua banyak sakit-sakit begini? Karena kuncinya ada di detoksifikasi dan regenerasi. Kalau itu terjadi, sebenarnya tubuh kita itu memang diciptakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi produk-produk Jepang ini mereka cuma kembali aja ke gimana menyeimbangkan tubuh kita kembali. Tuh, teman-teman lihat juga yang masalah kulit kayak vitiligo. Coba teman-teman lihat ya, ada nggak sih sekarang obat-obat yang bisa buat vitiligo, yang benar-benar bisa sembuh kayak gini, yang bisa langsung mulus kayak gini? Jarang teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Dan produk ini bisa membantu ini juga. Nah, ini juga autoimun, psoriasis, yang kulitnya udah bersisik segala macam, yang udah lupak-lupak semuanya, bisa membaik juga. Tapi sekali lagi semuanya disclaimer on ya teman-teman ya, karena kondisi tubuh, kondisi orang, usia, pola makan, pola hidupnya semuanya berbeda. Tapi yang pasti kami punya testimoni itu ribuan, dan kami tidak jual testimoni teman-teman. Yang kami jual apa? Harapan di sini teman-teman, bahwa ada loh ternyata produk yang bisa bantu banyak penyakit seperti ini, banyak orang-orang yang udah hopeless dengan penyakitnya, ternyata di sini bisa loh. Kenapa enggak gitu kan? Oke, itu soal produk. Aku nggak akan ngomong panjang-panjang karena yang namanya dunia internet sekarang teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa buka googling atau apa dan teman-teman bisa dapetin semua itu dengan gampangnya. Sekarang aku langsung ke intinya. Kenapa teman-teman ada di sini? Teman-teman, kenapa teman-teman mau datang ke Zoom hari ini? Pasti karena teman-teman pengen tahu sesuatu, teman-teman sedang mencari sesuatu yang mungkin teman-teman cari selama ini belum teman-teman temuin. Aku juga dulu mulainya dari mendengar kok teman-teman. Aku juga nggak ngerti apa-apa, aku juga pemakai produk dulunya, cuman aku pikir kalau aku pakai produk terus, aku beli terus, ya cukup berat gitu loh. Akhirnya aku cari tahu gimana caranya aku bisa konsumsi produk ini gratis, bisa aku kasih orang tua aku gratis. Akhirnya aku ikut Zoom juga sama kayak teman-teman sekarang, aku mengerti bahwa oh ada caranya untuk minum gratis dan ada caranya dapat duit dari sini. Nah, kenapa teman-teman harus ikut di sini? Karena teman-teman lihat ya, kondisi ekonomi saat ini kita nggak bisa nutup mata. Sejak terjadi pandemi, kita lihat begitu banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa tutup. Raksasa aja tutup, apalagi perusahaan kecil. Kita terimbas semuanya. Semuanya terimbas, tiba-tiba orang semuanya harus diam di rumah. Tiba-tiba semua terjadi pemotongan gaji lah, ada PHK besar-besaran lah, ada pengusaha-pengusaha yang tadinya kita lihat begitu kuat dan mereka akhirnya hancur-hancuran. Travel yang segala macam, Lion Air rumahkan ribuan karyawannya, banyak bisnis sulit bertahan teman-teman. Tapi selain itu teman-teman juga nggak boleh menutup mata bahwa ternyata di masa pandemi ini banyak juga loh peluang-peluang baru yang muncul gitu loh. Ternyata banyak loh industri penjualan langsung yang naik. Kita lihat bahwa industri kesehatan angkanya naik segala macam, banyak teman-teman. Nah, terus kita juga lihat bahwa ada peluang baru. Kadang-kadang di masa pandemi, walaupun terjadi krisis itu tetap menciptakan suatu peluang yang baru. Dan kalau kita peka dan kita melihat
peluang itu dan kita bisa ambil, itu pasti lumayan banget di masa-masa seperti ini. Yang penting kita jeli-jeli melihat peluang itu, jangan menutup diri dari peluang-peluang yang ditawarkan sama orang-orang. Kadang-kadang tuh kita harus mulai dengan dengerin dulu cocok nggak cocok itu urusan belakang, bener nggak? Tapi banyak orang dengerin aja nggak mau, teman-teman. Dan aku bersyukur teman-teman hari ini mau datang dan mau dengerin, aku udah bener-bener tepuk tangan lah. Ini udah langkah pertama teman-teman. Teman-teman udah mau dengerin ini hari ini, dan bisa jadi ini yang teman-teman doakan. Jadi teman-teman kita lanjut lagi ya. Nah, aku kasih lihat teman-teman ya. Coba deh teman-teman chat aku, bisnis dengan modal di bawah 20 juta saat ini. Apa sih yang kepikiran sama teman-teman bisnis dengan modal di bawah 20 juta? Ada nggak? Boleh kok di chat. Apa yang kepikiran sama teman-teman? Kalau mau buka bisnis di bawah 20 juta, bisnis apa sih? Ada nggak? Ini ada orangnya nggak sih? Jangan-jangan aku ngomong sendiri lagi. Bakso, atau kata Mima. Terus apa lagi? Bisnis dengan modal di bawah 20 juta deh. Cilok, buka warung. Oke. Banyak ya teman-teman ya, bisnis dengan modal di bawah 20 juta. Tapi kita harus ngomong dulu. Bisnis kecil, dengan modal kecil, memang resikonya kecil. Tapi dapatnya juga kecil. Bener nggak teman-teman? Bener ya? Bisnis dengan modal besar, resikonya besar. Dapatnya memang gede juga, tapi resikonya besar juga. Benar? Tapi, pernah nggak teman-teman tahu ada bisnis dengan modal kecil, resiko nggak ada, tapi dapatnya gede? Mau nggak kalau ada bisnis seperti itu, teman-teman? Mau nggak? Kalau nggak mau, kita selesai di sini nih. Kalau mau, baru aku lanjut. Mau ya, teman-teman ya? Mau ya teman-teman ya. Nah, aku kasih lihat teman-teman, bisnis dengan modal di bawah 20 juta itu kayak bisnis apa sih sebenarnya yang bisa? Oke, aku udah pelajari nih. Pas aku mikir, pas masa pandemi, aku mau mulai bisnis, aku mikir kalau aku punya duit 20 juta, aku bisa bikin apa? Oke, franchise mini masih bisa. Boba lah, atau buka kayak tadi bilang bakso atau apa segala macam bisa. Cuman aku hitung-hitung lagi, kalau aku beli franchise seperti itu, ternyata return of investment-nya secara statistik itu cuma 2-3 juta per bulan. Aku lihat kalau aku taruh duit 20 juta dan terus aku cuma dapatnya 2-3 juta per bulan, mendingan aku kerja sama orang. UMR pun masih segitu gitu loh, ngapain aku harus keluar modal, bener nggak? Belum lagi yang namanya buka bisnis kan itu harus dipikirin. Marketingnya lah, produknya lah, karyawannya lah, tempatnya lah, segala macamnya harus dipikirin semuanya. Kalau cuma dapat 2-3 juta per bulan, menurut aku nggak worth it gitu loh. Jadi aku nggak mau akhirnya. Terus aku pikir lagi, oke, kalau nggak bisa buka bisnis, duit 20 juta aku bisa ngapain? Paling deposito. Tapi aku lihat bunga deposito sekarang kok rendah banget. Kok cuma 3% doang. Kalau aku taruh 20 juta, aku paling dapat 1 tahun itu cuma 500.000. Aku cuma mikir, ini duit aku taruh di bank, terus bank pinjemin duit aku ke orang, istilahnya dia pinjem duit aku nih buat kasih orang nih, tapi aku cuma dikasih 600.000. Gila, duit udah aku percayakan situ dapatnya 600.000 buat sebulan aja nggak cukup, apalagi itu buat setahun. Jadi ini juga pilihan ini aku coret. Terus berikutnya, apalagi tawaran berikutnya, forex, saham, kripto, bisa dengan 20 juta. Tapi menurut aku ini bukan bisnis, ini investasi. Yang namanya investasi itu artinya ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. High risk, fluktuatif, kita nggak tahu. Boleh kita berinvestasi, tapi menurut aku sebelum kita investasi itu harusnya dengan duit dingin. Nggak bisa dengan duit yang misalnya kita cuma punya modal segini nih, kita investasiin. Kalau dia hilang gimana gitu loh. Harusnya kita punya bisnis dulu, dari bisnis kita dapat income harian atau income bulanan, dari situ baru kita sisihkan mana yang buat saving, mana yang buat investasi. Gitu. Nah, karena aku mikir-mikir akhirnya, bisnis dengan modal 20 juta itu modal yang kecil harusnya. Kalau dia modalnya kecil, resikonya memang kecil, tapi dapatnya juga kecil. Sementara untuk usia aku sekarang, kalau aku harus mulai bisnis yang hasilnya kecil nih, aku menganggap nggak keuber nih. Untuk aku mau pensiun nanti itu kayaknya nggak akan cukup nih buat aku ngumpul kalau aku mulainya dengan bisnis kecil, resiko kecil, dapatnya kecil, nggak keuber. Tapi kalau untuk bisnis besar, modal besar, resiko besar, aku juga nggak berani gitu loh ambil resiko itu gitu. Nah, seandainya nih sekarang seperti aku bilang ada bisnis modalnya kecil,
resikonya kecil, bisa dikerjain online dan offline, produknya juga berkualitas, bisnisnya 4.0, tidak perlu sewa tempat, nggak perlu sewa pegawai, bisa dikerjakan di mana aja, nggak ada biaya maintenance, tidak perlu karyawan, investasinya cuma 1 kali. Nggak akan ada ulang-ulang, nggak ada maksudnya entar perjanjiannya di-renew lagi 5 tahun lagi, nggak ada. Cuman sekali dan itu berlaku seumur hidup, dan satu lagi, bisa diwariskan. Kalau ada bisnis model seperti ini, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Nggak ada yang bilang nggak mau, belum ada yang bilang nggak mau. Semua orang pasti bilang mau. Cuman mereka pasti nanya, apa bisnisnya yang seperti ini? Kok kayaknya too good to be true. Tapi ada, teman-teman. Ada bisnis seperti ini. Dan aku udah ngerasainnya, karena itu aku bagiin. Nah, yang kayak gitu ada di AFC. Sekomplit itu, teman-teman. Keuntungannya, kalau teman-teman join sama AFC apa? Pertama, franchise-nya free franchise fee. Artinya nggak ada biaya franchise. Teman-teman tuh nggak perlu bayar biaya franchise yang harus diulang-ulang berapa tahun sekali perjanjiannya segala macam. Terus, partnership kita berlaku seumur hidup. Berikutnya apa? Pembelian berikutnya teman-teman dapat cashback. Sebagai partnership, setiap teman-teman melakukan pembelian pribadi sekalipun, teman-teman tetap dapat cashback. Terus, di sini nggak ada yang namanya tuku, nggak ada yang namanya stok barang. Kalian butuh, kalian beli. Kalian nggak butuh, kalian nggak beli pun, kalian tetap partner di sini. Nggak ada tuh yang namanya harus tutup poin. Oh, kalau mau keluarin bonus segini, artinya aku harus beli barang dulu, segala macam. Nggak ada di sini, teman-teman. Bener-bener pas kalian investasi sekali, itu berlaku seumur hidup. Kalian jalan jadi duit, kalian nggak jalan pun nggak akan ada biaya apapun yang harus kalian keluarin gitu loh. Dan kalian tetap jadi partnernya. Terus, nggak ada riset. Dan nggak ada riset-risetan, maksudnya teman-teman misalnya udah jalan, udah kumpulin apa, ntar dia hilang segala macam, nggak ada di sini. Terus misalnya teman-teman mulai dari modal terkecil sekalipun, ini bisa di-upgrade kapan aja, bisa di-upgrade cicil satu-satu atau di-upgrade langsung ke atas, bebas, benar-benar sebebas-bebasnya di sini. Terus apalagi di sini teman-teman juga bisa dapat bonus referensi. Teman-teman bayangkan ya. Misalnya ada satu produk ini bagus banget teman-teman. Produk ini ibaratnya tuh kalau misalnya orang stroke pakai, dia bisa membaik dan semua orang butuh produk ini. Teman-teman bayangkan kalau kita beli ini di apotek, ya. Teman-teman bayangkan ketika aku beli di apotek misalnya harganya 1 juta. Artinya ketika aku bilang nih sama Kak Anis, aku beli produk ini 1 juta di apotek dan ini bagus loh, papaku yang stroke bisa jalan, Kak Anis. Akhirnya bisa jalan. Kak Anis pergi beli di apotek nih. Apoteknya kasih apa ke aku? Apotek nggak akan kasih apa-apa ke aku, bener nggak? Apotek cuma nggak akan bilang nggak kenal juga siapa yang referensiin. Kak Anis bilang apa? Kak Anis paling bilang terima kasih Riana udah referensiin. Aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Besoknya aku mau beli lagi buat papa aku tetap bayar 1 juta. Nggak ada potongan apapun teman-teman. Bener ya? Padahal aku udah rekomendasiin bahwa produknya bagus nih. Tapi aku nggak dapat apa-apa. Tapi ketika ini dijalankan secara bisnis jaringan, teman-teman lihat betapa mulianya. Artinya apa? Ketika aku tahu produk ini bagus, produk ini bisa bantu orang. Ketika aku ngomong aja rekomendasiin produk ini ke orang dan orang itu mau beli, teman-teman. Aku dikasih bonus loh, teman-teman. Aku dikasih bonus referensi dan ketika aku dapat bonus referensi, aku referensiin ke 5 orang. Bonusnya kan menjadi double 5 kali 5 nih. Lama-lama aku bisa beli produk itu gratis pakai duit bonus. Akhirnya papa aku bisa minum itu terus. Akhirnya keluarga aku nggak terbeban harus keluarin biaya pengobatan terus-menerus karena dari bonus pun kami udah bisa beli gratis. Lebih enak mana menurut teman-teman? Lebih enak dia dijual retail di apotek atau dia dijalankan seperti bisnis ini? Mana yang lebih membantu sebenarnya? Jelas lebih membantu secara bisnis jaringan. Benar nggak teman-teman? Terus apalagi keuntungannya Anda join sama AFC? Kalau teman-teman join di bisnis lain, teman-teman tuh harus mulai belajar sendiri. Teman-teman tuh harus googling lah, cari cara promosi lah, cari gimana lah cara ngembangin produk ini, gimana lah supaya penjualannya naik segala macam. Teman-teman harus belajar semuanya sendiri. Benar ya? Dan yang namanya memulai bisnis sendiri itu nggak gampang. Karena statistik membuktikan 100 bisnis yang dibangun hari ini, 5 tahun ke depan dia cuma sisa 10. 10 tahun lagi dia cuma sisa 1 yang bertahan. Sesusah itu bangun bisnis, teman-teman. Nah sekarang kalau di AFC, kita tuh bergeraknya bareng-bareng. Kita bergerak bareng-bareng, kita tuh tinggal nyontek.
tinggal duplikasi, tinggal revisi, tinggal modifikasi orang-orang yang udah jalan duluan dari kita. Dan enaknya lagi di AFC, pas kalian masuk, petanya itu dikasih, teman-teman. Mentoringnya, semuanya kalian dapat. Coba, teman-teman bayangkan, kalau misalnya di tetangga kalian ada orang bikin bakso nih, orang bikin bakso, baksonya rame nih, terus teman-teman mau buka bakso lagi di sebelahnya, teman-teman tanya ke dia, boleh nggak aku bisa minta resep bakso kamu? Boleh nggak aku tahu gimana kamu bisa jualan segini rame? Dikasih nggak caranya, teman-teman? Nggak bakalan. Bener-bener potong telinga aku kalau dia mau kasih. Nggak mungkin lah, dia pikir aku kasih, ntar tempat aku jadi sepi dong, yang kamu jadi rame. Bener nggak? Tapi kalau di AFG, teman-teman, ibaratnya tuh, begitu kalian masuk, kami akan kasih semua yang kalian butuhkan. Kalian butuh apa? Kalian butuh cara public speaking? Oke, kami kasih. Kalian butuh cara marketing? Kami kasih. Kalian butuh petanya gimana ngomong sama orang? Kami kasih. Semuanya kami kasih. Semuanya ibaratnya tuh, apapun yang kalian butuh, kami sediakan buat kalian, dan kalian tinggal jalan, ditemenin lagi. Ibaratnya kami punya petanya, kami tahu bahwa mana tujuannya, di mana harta karunnya, kami tahu belok kiri, apa belok kanan, loncat, apa berdiri, caranya mau pakai apa, kami tahu semuanya. Kami tinggal bilang, Mima, mau nggak kita jalan sama-sama yuk? Aku gandeng tangan kamu, kamu ikut aku ya. Kita jalan sama-sama, ikutin peta ini, kita sampai ke sana sama-sama. Kayak gitu loh, teman-teman. Di bisnis apa, teman-teman bisa jalanin sambil digandeng, sambil di full mentoring, dikasih peta. Nggak ada. Terus apalagi keuntungan? Komunitasnya positif. Komunitas positif, di sini teman-teman akan bertemu banyak orang dengan berbagai profesi. Teman-teman akan dapat banyak ilmu dari berbagai bidang gitu loh. Kayak aku, ibu rumah tangga. Menurut teman-teman, aku ngomong seperti ini bisa nggak? Nggak bisa. Kak Anies tahu banget sepemalu apa aku dulu untuk ngomong-ngomong seperti ini, aku nggak bakal mau, teman-teman. Tapi hari ini aku berani ngomong di sini, kenapa? Belajar. Di sini aku di tempat. Kenapa sih kamu kunci berkat itu sampai kamu nggak mau berbagi sama orang lain? Kok kamu jadi sombong sendiri, nggak mau kasih orang apa yang kamu tahu segala macam? Jadi aku pikir, oh enggak, di sini bisa. Semua orang bisa asal dia coba. Tinggal jam terbangnya aja, makin lama dia coba, makin lama dia bisa. Nah, komunitas ini yang teman-teman perlu, teman-teman. Teman-teman akan upgrade diri di sini, entah dari yang kuper lah, entah dari yang nggak bisa ngomong lah, entah yang dari nggak ngerti apa-apa lah. Di sini tuh teman-teman dapat semua ilmu gratis. Bayangkan kalau teman-teman harus kuliah dan belajar public speaking lah, belajar ilmu marketing lah, belajar apa ilmu digital marketing lah, segala macam. Itu seberapa banyak, seberapa mahal. Di sini teman-teman invest sekali nih, sekali aja teman-teman invest nih. Semuanya teman-teman dapat ilmu, dapat teman, dapat duit, dapat sehat, dapat waktu, dapat semuanya teman-teman mau dapat di sini. Oke. Terus berikutnya, nah nih teman-teman lihat ya. Kenapa aku kasih teman-teman lihat runway? Aku mau bilang teman-teman, sebenarnya kita itu yang kita kejar kan tadi kita sama ya, time freedom, financial. Hanya saja tinggal kita yang memilih kendaraan apa yang mau kita pakai. Runway kita sama sebenarnya segala macam itu. Kita sama, teman-teman. Masalahnya kendaraan apa yang mau kalian pakai? Ada yang cuma lari tanpa alat bantu, ada yang milih. Nah, tinggal teman-teman aja, mana sih yang paling cocok, mana sih yang paling sesuai, mana sih yang sesuai kemampuan kita sekarang, itu teman-teman bisa pilih semuanya sendiri, alat bantunya mau apa. Tapi yang pasti kita tahu sendiri ya, yang namanya alat bantu ya makin bagus, makin itu pasti makin nyaman, makin cepat pasti ya. Kalau dari sini kan teman-teman pasti tahu dong, lari, sepeda, motor sama mobil pasti mobil paling cepat, ya kan? Ya tapi namanya mobil, alat bantu mobil pasti investasinya lebih gede, tapi lebih cepat. Nah itu sih tinggal disesuaikan apa yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Oke, nah sekarang nggak panjang-panjang lebar, teman-teman udah tahu keuntungannya, teman-teman udah tahu kenapa saya ajak teman-teman ke sini. Sekarang kita lihat duitnya. Oke, nah. Cara join di AFC itu ada 3 paket. Karena Ruby Promo ini sekarang lagi nggak ada ya. Biasanya memang ada Ruby Promo dan itu biasanya berapa bulan sekali baru dikeluarkan. Jadi kita lihat paket join di AFC itu sebenarnya ada 3. Ada Ruby, ada Sapphire, ada Diamond, teman-teman.
Rata-rata modalnya kalau Ruby itu sekitar 3,3 sampai 3,5. Kalau Safir 9,9 sampai 10,5. Kalau Diamond 19,8 sampai 21 juta. Teman-teman lihat ya, masing-masing ini aku anggapnya Ruby itu sepeda. Safir itu motor, Diamond itu mobil. Teman-teman lihat, kalian investasi kendaraannya pasti sepeda lebih murah, mobil lebih mahal. Tapi kita lihat dong potensi income-nya seberapa. Kalau Ruby, potensi income-nya 25 sampai 45 juta per bulan. Kalau Safir 45 sampai 60 juta. Kalau Diamond 75 sampai 100 juta. Bukan per bulan, sorry. Per hari bisa dapat segitu juga sih. Ya. Nah, semua cara join di AFC ini enaknya di AFC itu ya teman-teman ya. Kalian boleh bayar cash. Kalian juga bisa cicil bahkan tanpa modal sekalipun. Karena udah banyak member-member saya, mereka joinnya itu tanpa modal. Mereka memang pakai kartu kredit, dan menurut saya kartu kredit kalau digunakan untuk bisnis itu oke gitu loh. Kalau kalian buat konsumtif itu enggak. Tapi kalau untuk bisnis dan kalian tanggung jawab nih, bayar cicilannya per bulan secara teratur segala macam, menurut aku oke banget. Karena banyak banget member-member aku yang mereka joinnya tuh tanpa modal sama sekali. Mereka gesek kartu kredit mereka 20-an juta, mereka ambil paket Diamond, mereka dapat produknya. Setelah itu cicilan mereka per bulan sekitar 1,8. 1,8 itu ibaratnya kalau teman-teman gesek hari ini, tanggal 1 nih, misalnya tanggal 1 Mei teman-teman gesek, bayarnya kan di 1 Juni, bener nggak ya? Nah, teman-teman punya waktu 30 hari. Dalam 30 hari itu, kalau teman-teman dapat 1 atau 2 orang, dapat 1 orang aja deh, mereka join di paket yang sama-sama teman-teman di Diamond, teman-teman tuh udah dapatnya sekitar 3,3 juta. Sementara cicilannya cuma 1,8. Artinya, pakai duit bonus, bayar cicilan, teman-teman keluar duit gak keluar duit sama sekali. Bahkan ada yang di bulan pertama dia gesek 20 juta, dia dapatnya udah 100 juta. Udah untung berkali-kali lipat, gak pakai duit dia sama sekali. Dan itulah caranya kemarin pas musim pandemi, kenapa bisa orang join bertubi-tubi, karena gini loh, mereka mau belanja kartu kredit juga nggak dipakai. Daripada kartu kreditnya dipakai buat mereka konsumtif, mendingan mereka ikut bisnis. Ikut bisnis, mereka tinggal bilangnya temennya lagi, kamu punya kan kartu kredit dengan limit segitu? Ikutan bisnis yuk, kita langsung jadiin duit lagi, kayak gitu gulungnya teman-teman. Enak kan? Nah, bonus. Udah tahu cara joinnya, sekarang saya jelasin bonusnya. Bonus di AFC, enaknya apa? Harian ada, bulanan ada, tahunan ada. Sama nggak sama karyawan? Kalau karyawan kan mereka dapatnya bonus bulanan sama THR ya. Kalau di kita ditambah lagi bonus harian. Bonus harian itu kita ada bonus sponsor, bonus rekomendasi, bonus pairing. Bonus pairing ini bonus kiri dan kanan ketemu, bonus pass up juga. Jadi ibaratnya tuh harian dapat, bulanan dapat, tahunan dapat. Jadi tiada hari tanpa bonus. Gitu. Nah, kalau bonus sponsor kayak gimana? Aku nggak akan jelasin terlalu panjang karena aku jelasin panjang pun teman-teman akan bingung juga karena ini harus detail. Nantinya itu bisa hubungin ke yang undang, aku akan jelasin singkat kira-kira. Bonus sponsor ini bonus rekomendasi. Ibaratnya setiap teman rekomendasikan ke orang dan mereka mau ikut nih di bisnis ini nih. Ibaratnya kalau teman-teman pilih nih mobil nih jadi Diamond nih, setiap teman-teman jual 1 paket aja, 1 paket itu 2 box. Teman-teman jual 1 paket aja, teman-teman tuh dapatnya 550.000. Bayangkan teman-teman ya, kalau teman-teman buka bakso nih, untuk dapat duit 550.000 sehari, harus jual berapa mangkok, teman-teman? Ibaratnya teman-teman punya gerobak bakso, jualan bakso, aku ibaratnya 1 mangkok bakso itu bisa untung 3.000 misalnya. Teman-teman untuk dapat 550.000, teman-teman harus jual 120-an mangkok bakso, bener ya? Artinya teman-teman harus cari pembeli yang bisa beli sampai 120 mangkok gitu. Dan mungkin teman-teman harus berdiri dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam baru terjual 120 mangkok. Mungkin ya. Nah, sementara kalau di AFC 1 orang aja beli, baru beli 2 box, teman-teman langsung dapat 550.000. Itu tadi aku bandingin dengan yang jual bakso. Teman-teman kebayang nggak kalau orang-orang yang buka hotel, mereka invest duit 20M, 30M segala macam untuk bangun hotel. 1 kamar aja mereka terjual, dapat nggak mereka untung 550.000? Nggak dapat loh teman-teman loh. Nggak ada orang jual 1 kamar hotel dia bisa dapat sampai 550.000 menurut aku. Tapi padahal dia udah investasi segitu banyak. Kalian kebayang nggak kapan dia balik modalnya? Berapa lama dia butuh balik modalnya? Sementara di AFC kalian ngomong sama 1 orang aja, mereka beli 2 box aja, dapatnya 550.000. Kita udah hemat waktu,
modal kita nggak gede, resiko kita nggak ada, bener-bener nggak ada. Itu yang aku bilang di sini, bisnis yang modalnya kecil, resikonya kecil, dapatnya gede. Bener ya? Oke, ini bonus sponsor. Kalau bonus pairing ini bonus pertemuan kiri dan kanan. Ibaratnya itu karena kita ini jaringannya itu tinggal taruh orang di kiri sama orang di kanan gamenya. Jadi teman-teman tuh tinggal kalau ada satu di kiri, satu paket di kiri, satu paket di kanan, itu akan keluar satu pairing. Kalau pairingnya Ruby itu dapatnya 150.000, pairingnya Sapphire itu 200.000, pairingnya Diamond 300.000. Ibaratnya gini, kalau misalnya aku Diamond nih, terus aku jual sama Kak Anis 2 box hari ini, aku taruh Kak Anis di kiri. Terus aku ketemu lagi Kak Mima, aku taruh Kak Mima di kanan. Kak Mima beli 2 box, aku dapatnya berapa? Bonus sponsor aku dapatnya 550 dari Kak Anis, 550 dari Kak Mima, terus aku dapat lagi pairing 300.000. Jadi aku langsung dapat 1,4 juta dalam satu hari itu begitu aku jual ke Kak Anis sama Kak Mima. Teman-teman kebayang nggak? Satu hari aja aku bisa dapat 1,4 juta cuma jual 4 box. Itu masih belum termasuk ketika Kak Anis sama Kak Mimanya ikut jalan juga. Mereka juga mau dong minum produk gratis. Mereka rekomendasiin lagi ke temennya berikutnya. Itu pun aku tetap dapat pairing. Even aku nggak kerja, teman-teman. Itulah enaknya bisnis jaringan, teman-teman. Itulah the real passive income-nya. Ya. Terus ada apa lagi? Ada bonus pass up namanya. Bonus pass up ini seperti aku bilang tadi ketika teman-teman berada di runway, setiap kendaraan yang teman-teman pilih itu pasti ada keunggulannya masing-masing. Sama ketika teman-teman pilih nih mobil, artinya mobil itu punya keunggulan. Artinya apa? Ketika mobil dia closing sepeda nih, ya, yang namanya sepeda, dia dapatnya berapa? 550.000. Tapi yang sepeda ini pun mau dong, mau dapat duit juga dong. Sepeda ini dia closing lagi nih sepeda nih. Dia dapat berapa ya si sepeda? Si sepeda itu cuma dapat 300.000. Padahal perusahaan AFC itu nggak mau tahu kamu mau beli mobil kayak, kamu mau beli sepeda kayak, kamu beli motor kayak. Istilahnya setiap keluar 2 box, setiap keluar 1 paket, dia akan keluarin bonus 550.000. Artinya apa? Selisih dari bonus itu yang dibayarkan bonus sponsor itu, selisihnya akan dikasih ke jaringan terdekat. Karena percuma teman-teman, aku tahu bahwa yang namanya orang Indonesia, aku juga pas pertama kali dengar tuh nggak langsung ngerti. Tapi setidaknya sekilas aku tahu, oh bonusnya banyak. Oh bonusnya itu dapat harian, dapat bulanan, dapat tahunan. Kalau teman-teman tertarik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ke para pengundang. Teman-teman boleh bongkar, boleh dulu. Oh bonusnya banyak, oh bonusnya juga nggak susah gitu. Terus bonus apa lagi? Bonus unilevel, bonus tahunan THR kita itu dari 5 juta sampai 3,5 M. Aku nggak masukin ke sini juga. Yang penting teman-teman tahu dulu THR kita itu jumlahnya dari 5 juta sampai 3,5 M. 3,5 M, bonus THR 3,5 M, bayang. Kayaknya belum ada ya, presiden pun nggak ada THR sampai 3,5 M menurut aku ya. Nah, kalau mau dapat THR 3,5 M, itu bayangkan harus kerja berapa puluh tahun, ya nggak? Kalau di AFC yang dapat THR 3,5 M, itu ada loh yang kerjanya cuma 2 tahun. 2 tahun aja mereka udah dapat THR-nya 3,5 M. Bayangkan teman-teman, bisnis seperti apa ini. Ya. Nah, habis itu nih, aktivitas kita teman-teman lihat, kita ada Zoom meeting, ada training, ada roadshow table talk, ada LOP yang gede-gedean, ada juga traveling sambil roadshow, sambil jalan-jalan, sambil kerja, charity, jadi banyak. Ini yang aku bilang komunitas kita tuh positif semua teman-teman. Kalau teman-teman di sini, teman-teman dapat semua ini, dan semua ini gratis teman-teman dapetinnya. Ya, oke. Nah, sharing saya cuma sampai di situ tentang bisnisnya. Saya nggak akan kupas terlalu banyak, terlalu dalam, karena apa? Aku mau teman-teman penasaran, aku mau teman-teman cari tahu sendiri, aku mau teman-teman nggak bisa tidur hari ini, dan teman-teman cari tahu seperti apa bisnis ini. Dan silakan tanya ke pengundangnya masing-masing. Terima kasih Kak Desi, aku kembalikan lagi ke Kak Desi. Thank you, terima kasih Kak Riana, luar biasa sekali. Ini aku rasanya juga ikutan belajar loh, dengerin Kak Riana. Wah, luar biasa banget. Jadi Kak Riana ini adalah contoh nyata teman-teman dari
bagaimana Kak Riana juga bisa mentransform dirinya dari yang tadinya pemalu menjadi seorang pembicara yang handal. Dan itu didapatkan di sini karena beliau selalu belajar untuk memacu dirinya. Nah, ini, oh ya, makasih Kak Riana untuk sharingnya. Nah, teman-teman, untuk tetap agar teman-teman tertarik untuk cari tahu lebih lanjut, sesi pertanyaan akan diberikan kesempatan untuk ditanyakan kepada masing-masing referensi yang tadi membawa. Jadi hari ini teman-teman, kebebasan finansial adalah harapan dan dambaan dari semua orang. Jadi diperlukan keberanian dan bagaimana perubahan mindset untuk bisa mencapai hal itu. Karena kuadran investor, kuadran yang bisa menghasilkan passive income itu ada di kuadran kanan dan itu merupakan hal yang berbeda dengan kita semua yang ada di kuadran kiri sebagai employee. Aku sambil membaca chatting karena ada yang minta loh foto sharingnya dengan Kak Riana. Bisnis jaringan sebagai networker memungkinkan kita semua untuk mencapai percepatan income maupun karir sebagaimana yang tadi diceritakan dan di-sharingkan oleh Mima. Momentum merupakan key success factor untuk bisa mencapai hal itu. Dan saat ini teman-teman semua, kawan-kawan semua, adalah momen yang tepat untuk memulai bisnis jaringan sebagai networker. Untuk itu, gunakan momentum ini, gunakan momentum yang ada untuk segera bergabung dengan kami dan menjadi networker, berjuang mencapai kebebasan finansial. Seperti Kak Anis, Mima yang sudah mencapai percepatan income yang luar biasa. Saya, Desi, host untuk acara sharing We Are Hiring, pamit undur diri. Sampai berjumpa dengan teman-teman semua sebagai keluarga besar AFC. Sampai jumpa, selamat malam. Jangan lupa hubungi teman-teman yang mengajak Anda semua untuk bergabung di acara malam hari ini dan tanyakan bagaimana kiat-kiatnya untuk menjadi Kak Riana, Kak Anis, dan Kak Mima yang luar biasa. Diajak foto Kak Desi. Jangan lupa mari kita foto sebelum Anda kehilangan para Kak Desi, aku boleh narasumber kasih yang tahu luar dikit biasa. nggak Kak Desi? Kenapa? Aku boleh tahu dikit sebentar ya. Aku Boleh. tadi lupa kasih tahu teman-teman. Soalnya ada yang WA aku berapa income-nya. Jadi sekalian teman-teman tahu juga ya. Ini bukan bermaksud untuk sombong, bukan untuk bermaksud untuk apa. Aku cuma mau teman-teman tahu bahwa yang aku bilang tadi modal kecil, resiko kecil, dapatnya gede. Teman-teman boleh hitung sendiri. Aku mulai dengan 3,4 juta dulu di Maret 2020. Hari ini aku hitung total aku dapat semuanya udah 3,5 miliar dalam 2 tahun. Plus aku dapat 8 tiket Dubai, aku dapat 2 tiket Amerika, 1 tiket Jepang. Aku juga dapat emas kemarin segala macam. Jadi teman-teman bisa hitung dengan modal 3,4 juta aku bisa dapat segitu dalam 2 tahun. Ini cepat apa enggak? Worth it apa enggak untuk teman-teman perjuangkan? Mungkin teman-teman bisa pertimbangan itu malam ini pas mau tidur, pikirin bener-bener ada nggak bisnis lain yang bisa menawarkan seperti ini? Kalau nggak ada, teman-teman gabunglah di sini. Mungkin ini yang teman-teman amazing. Ayo, mari kita foto bersama dan pastikan Anda semua bergabung dengan kami semua di sini dan mencapai percepatan income dan karir yang luar biasa dari 100 juta seperti Mima ataupun 3,5 miliar. Mari buka semua Desi, ada pertanyaan dari Pak Niko. Senyum yang lebar. Yes. Ada pertanyaan dari Pak Nikolas itu silakan. tentang kapan training dan produknya bagaimana tuh? Mana pertanyaannya? Trainingnya kapan? Apa harus beli produknya dulu baru bisa ikut trainingnya? Aduh Kak Riana, bagaimana itu jawabnya tuh? Bagaimana itu?
Ya, kan seperti yang kami bilang tadi, Pak Nikolas, kalau mau join di bisnis ini, Pak Nikolas tinggal pilih mau beli sepeda, mau beli motor, atau mau beli mobil. Kalau aku saran sih beli mobil biar lebih cepat. Memang investasinya lebih gede, tapi kan di sini sekali invest doang dan bisa lifetime gitu loh. Nah, ketika Pak Nikolas sudah jadi member, nah Pak Nikolas sudah di-open dengan semua training yang kita punya. Pak Nikolas boleh pilih apa yang Pak Nikolas butuh, dan kami udah punya masing-masing trainernya, dan kami udah masing-masing mentornya yang ahli di bidangnya yang bisa bantu Pak Nikolas apa yang Pak Nikolas butuhkan gitu. Luar biasa. Pak Nikolas, siapa yang ngajak Anda di sini segera dihubungi untuk bisa membuka kesempatan training yang luar biasa. Ayo Kak Nona dan semuanya, kita buka videonya, kita sama-sama tersenyum, difoto dan berdoa untuk bisa mendapatkan percepatan income dan karir yang luar biasa. Ya. Mari mana-mana. Pak Yusuf boleh foto ya. Pak Yusuf, fotonya 5 kali sekali itu tadi ya, luar biasa kan? Oke, semuanya dibuka kameranya. Saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan ganti gaya, oke? Oke. Siap ya. Oke, 1. 1. Oke, lanjut. 2. Oke, lanjut. 3. Oke, lanjut. 4. Oke, terakhir 5 paling heboh. Paling heboh. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. semua. Sampai jumpa. Jangan lupa hubungi teman-teman dan hubungi pengundangnya. Dan ikuti nanti training kita bersama-sama. Pastikan itu. Terima kasih semua. Rasanya cukup, ingin ku menyerah. Angkat kedua tanganku berserah. Tapi kau ada beriku tatapan. Di sana ku menemukan harapan. Ku teguhkan